Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masya'ibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi a'yunihim wa ja'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunina sikabira wa ja'alna wajiyan fid dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Wa bisanati muttasil ilal imam Abu Yasir Muhammad bin Ali Maliki fi kitabihi Al-Qawaid Asasiyah fi ilmu mustalah hadis qala al-fuqaha'u sab'ah. Ulama-ulama ahli fikih yang terkenal 7 orang di zaman para tabi'in. Fuqaha di sini beda dengan faqih, dari kata fuqaha dari faqihun. Faqih yakni dalam arti secara lughat yakni orang yang mengerti, yakni fahima fiddin, orang yang faham di dalam mengenai masalah agama. Kalau menurut ulama-ulama salaf, faqih di situ adalah orang yang di samping ngerti tentang agama, paham tentang agama, juga hafal Quran, hafal hadis. Jadi fuqaha sab'ah di sini adalah orang-orang atau ulama-ulama, imam-imam yang paham tentang hafal hadis, hafal Quran. Bahkan sebagian mengatakan qiraah kutubul qiraah sab'ah, qiraah al-asyra itu paham, ngerti. Itu namanya faqih ulama dahulu. Kalau faqih sekarang ya ini orang yang ngerti fikih, orang yang ahli fikih. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang qurra wa hufat, ya ahli Quran, juga hafal hadis, hafal Quran, juga hafal tentang urusan agama. Kalau hafal Quran otomatis kalau orang dahulu ulama salaf itu urusan agama sudah mahir, ngerti. Penisbatan atau peristimbatan pengambilan dalil itu ngerti, paham. Kalau sekarang kan faqih tapi gak ngerti tentang apa, tentang Quran, yang ngerti sekedar gitu saja, sampai jelimet tafsirannya itu enggak seperti ulama-ulama dahulu, jauh enggak hafal Quran ya banyak. Wa min sadatil tabi'in al-fuqaha ya sab'ah bil Hijaz wa hum. Sebagian dari tokoh-tokoh para tabi'in yang terkenal fuqaha sab'ah, bagi orang-orang yang faqih 7 terkenal di zamannya, yakni sab'ah ini di zaman sekaligus dalam satu masa, dalam satu kurun di Hijaz. Wahum di Hijaz, meliputi Hijaz di sini Mekah, Madinah, Jeddah. Mekah, Madinah, wahum siapa saja? Sa'id bin Musayyib bin Husnin al-Qurashi al-Makhzumi, terkenal di kota Hijaz sana, yaitu Sa'id bin Musayyib bin Husnin al-Qurashi al-Makhzumi. Nah, Sa'id bin Musayyib ini termasuk menantu daripada sahabat
Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah. Ittafaqal ulama ala jalalatihi wa imamatihi wa taqaddumihi ala ahli asrihi. Para ulama mufakat tentang keagungan, keahliannya Sa'id bin Musayyib tentang masalah-masalah fikih, masalah Quran, masalah hadis. Bahkan dalam hadis Sa'id bin Musayyib menetapi ranking tokoh dalam hadis. Setiap apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim atau imam-imam kutubus sittah itu enggak lepas dari Sa'id bin Musayyib, karena beliau termasuk menantu sahabat. Fil ilmi wal fadilati wa wujuhil khair, dalam masalah ilmu, masalah keutamaan, masalah bermasyarakat. Wa wujuhil khair ini adalah bermasyarakat luar biasa, sehingga beliau adalah di samping orang yang arif bijaksana kepada masyarakat, itu luar biasa bagusnya membantu ke masyarakat. Wa huwa ra'su ahlil Madinah, beliau adalah pemimpin di kota Madinah saja, hidupnya di kota Madinah. Fi dahrihi al-muqaddamu alaihim fil fatwa, fatwa-fatwanya didahulukan daripada yang lain, daripada ulama-ulama yang lain. Ini Sa'id bin Musayyib. Wa yuqalu, bahkan beliau dijuluki faqihul fuqaha, dijuluki faqihul fuqaha, fakihnya para ulama ahli fikih. Beliau termasuk dijuluki faqihul fuqaha. Tufiya sana talasa wa tis'in, yakni 93. Yang kedua Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, tufiya sana 106 sita wa mi'atin, yakni 106. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Qasim di sini berarti cucunya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Muhammad putranya. Kharijah bin Zaid, yang nomor 3, Zaid Kharijah bin Zaid bin Thabit al-Ansari, tufiya bil Madinah sana mi'ah. Kharijah juga terkenal dengan fuqaha sab'anya. Ini putranya sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit terkenal sahabat dalam ilmu faraidnya. Ilmu faraidnya rata-rata sanad dalam ilmu faraid ini dari siapa? Zaid bin Thabit. Yang nomor 4 Urwa ibnu Zubair bin Awam al-Asadi, tufiya sana arba' wa sittin batis'ain. Urwa bin Zubair, putranya Zubair bin Awam. Iki gawe. Ya. Apa? Ya apa? Kopi rota. Iki gelas ning kono iki lho. Cilik enak lho. Ngubah. Sulaiman bin Yasar, yang nomor 5 Sulaiman bin Yasar al-Hilali Maula Maimunah, yakni Sulaiman bin Yasar al-Hilali Maula Maimunah, yakni budak daripada Sayyidah Maimunah, garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya budak di sini beliau bukan budak-budak seperti budak yang lain. Beliau itu ngawula pada Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Sehingga berkah daripada mengawula pada Sayyidah Maimunah diangkat derajatnya menjadi fuqaha sab'ah. Yang nomor 6 Ubaidillah ibnu Abdillah bin Utbah bin Mas'ud, yaitu Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ini juga cucu daripada sahabat. As-Sabi, yang nomor 7 Mukhtalafu fi, yang nomor 7 para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Salim bin Abdullah bin Umar ibn Khattab, yakni cucunya sahabat Umar bin Khattab.
di Medina. Wakila ada yang mengatakan yang nomor 7 Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, putra daripada Abdurrahman bin Auf. Tufiya sana arba'awatis'in bil Madinah. Wakila dan ada yang mengatakan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Ya, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Ini fuqaha sab'ah. Tapi para ulama berbeda pendapat tadi. Yang nomor 7 berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Salim, ada yang mengatakan Abu Salamah, ada yang mengatakan Abu Bakar bin Abdurrahman. Karena yuqalu lahu rahibu Quraisyin likasrati sholati. Bahkan Abu Bakar bin Abdurrahman al-Haris tadi dijuluki rohib. Kenapa? Saking akeh sholate, saking akeh sholate. Rohib. Rohib dalam bahasa apa? Wong Buddha, wong Hindu apa darane? Apa pendeta kayak pendeta lho, Brahmana atau apa ya? Biksu. Ya. Dofiya benar, karena saking akeh ibadai, saking getui ibadai. Wa haula a'imma kullu min abna'i sahabah. Semua ulama-ulama 7 tadi semuanya itu putra-putra daripada sahabat. Illa Sulaiman, kecuali Sulaiman. Sulaiman tadi bukan putra sahabat, tapi termasuk beliau mengawula pada siapa? Sayyidah Maimunah garwane Kanjeng Nabi. Fa abuhu Yasar la suhbata lahu. Ayahnya bukan termasuk sahabat tapi tabi'in. Wa Muhammad bin Abu Bakar wa Abdullah bin Utbah wa Abdurrahman bin Haris min sigharihim. Jadi putra-putranya Muhammad, putranya Abdullah bin Utbah, putranya Abdurrahman bin Haris, ini semuanya adalah sahabat-sahabat. Kenapa para ulama menyebut dalam istilah fuqaha sab'ah? Karena nanti menjadi rujukan. Kalau sudah dikatakan ini fatwanya fuqaha sab'ah, sudah nggak ada yang bisa membantah lagi. Kesepakatan para ulama seperti itu. A'immatul hadis wa kutubuhum. Ini imam-imam ahli hadis dan kitab-kitabnya para ulama ahli hadis. Jadi Abuya di dalam kitabnya Mustalah di belakangnya menyebut terkait dengan hadis-hadis, terkait dengan terkenal pada zamannya para tabi'in, karena mereka adalah ulama berpusarnya imam-imam yang kita ikut sekarang ya dari fuqaha sab'ah ini. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, semuanya yang beliau fatwahkan, yang beliau pegang itu tidak lepas dari fuqaha sab'ah. Jadi semua apa yang diriwayatkan oleh imam-imam kita, imam madzhabul arba'ah, semuanya tidak lepas dari fuqaha sab'ah. Sehingga Abuya ditulis semuanya oleh Abuya, dijelaskan oleh Abuya, disebutkan dalam kitabnya. Karena berputarnya para imam-imam tidak lepas dari siapa? Fuqaha sab'ah. Jadi kalau fuqaha sab'ah ya tadi Sa'id bin Musayyib, Qasim bin Muhammad, Kharijah, Urwa, Sulaiman, Ubaidillah bin Abdillah, Salim, atau Abu Bakar bin Abdurrahman tadi, atau Abu Salamah. A'immatul hadis fa kutubihim wallahu a'lam.